Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai aliran filsafat pragmatisme dalam pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Nurhalisa, NIM 2022333182 dari kelas 1E dari Prodi PGSD. Filsafat pragmatisme pendidikan. Apa sih yang kalian ketahui tentang pragmatisme pendidikan itu? Menurut pandangan pragmatisme, pendidikan adalah proses reorganisasi dan rekonstruksi pengalaman sendiri. Hal ini menyeratkan bahwa setiap orang selalu belajar dari pengalamannya sendiri. Pragmatisme berasal dari kata Yunani, pragma yang berarti perbuatan atau tindakan, dan isme yang berarti aliran atau ajaran. Pragmatisme adalah salah satu aliran empirisme yang di dalamnya terdapat pengaruh idealisme Jerman, yaitu Hegel. Aliran instrumentalisme dan eksperimentalisme adalah nama lain dari aliran pragmatisme. Dikatakan sebagai instrumentalisme karena aliran ini menganggap bahwa kecerdasan manusia sebagai kekuatan utama harus dianggap sebagai alat untuk menghadapi semua tantangan dalam pendidikan. Dikatakan sebagai eksperimentalisme karena filsafat ini menggunakan metode eksperimen dan dalam penentuan kebenarannya berdasarkan pengalaman. John Dewey adalah salah satu tokoh pragmatisme yang dianggap sebagai pemikir paling berpengaruh pada masanya. Selain itu, Chandler Prince dan William James adalah dua tokoh pragmatisme lain selain John Dewey. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh dalam filsafat pragmatisme. Berbicara mengenai filsafat pendidikan, adapun tokoh-tokoh utama yang berkaitan dalam filsafat pragmatisme adalah yang pertama yaitu Chandler Chandler Prince. Chandler adalah seorang mahasiswa di Universitas Harvard. Ia tertarik dalam tulisan-tulisan Schiller tentang pendidikan etis manusia dan karya Immanuel Kant. Bagi Kant, Prince bahkan menghabiskan waktu 3 tahun dan membuat kesimpulan jika apa yang disebut logika kekanak-kanakan menyebabkan aktivitas sistem Kant. Dari tahun 1860-an sampai akhir hayatnya 1914, Kant melahirkan banyak macam karya logika. Yang kedua yaitu William James. Menurut James, dunia tidak dapat dijelaskan jika hanya berpangkal pada satu asas saja. Dunia terdiri banyak hal yang saling bertentangan. Tentang kepercayaan agama dikatakan seperti kepercayaan ini memberikan kepadanya suatu hiburan rohani, penguatan kehidupan, perasaan damai, keamanan, dan sebagainya. Segala macam pengalaman keagamaan memiliki nilai yang sama, maka akibatnya sama-sama memberikan kepuasan kepada kebutuhan keagamaan. Yang ketiga yaitu John Dewey. John Dewey menyatakan bahwa filsafat itu memberikan pengarahan bagi pembuatan yang nyata. Filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran filsafik yang kurang praktis. Maka dari itu, filsafat harus bertumpu pada pengalaman dan mengulangnya secara kritis. Sikap Dewey dapat dipahami dengan sebaik-baiknya dan memiliki 3 aspek dari kita namakan instrumentalisme. Konsep filsafat pragmatisme. Dalam konsep tersebut, menyatakan bahwa suatu dikatakan berpengaruh bila memang memiliki hasil yang praktis. Pada kesempatan yang lain, ia juga menyatakan bahwa pragmatisme sebenarnya bukan suatu filsafat, bukan metafisika, dan bukan teori kebenaran,
melainkan suatu teknik untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah. Dalam kedua pernyataan itu, Prince ingin menegaskan bahwa pragmatisme tidak hanya sekedar ilmu yang bersifat teori dan dipelajari hanya untuk berfilsafat serta mencari kebenaran belaka, juga bukan metafisika karena tidak pernah memikirkan hakikat di balik realitis, tetapi konsep pragmatisme lebih cenderung pada tataran ilmu praktis untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia. Selanjutnya yaitu implementasi aliran filsafat pragmatisme terhadap praksis pendidikan. Implementasi dari filsafat pragmatisme terhadap pelaksanaan pendidikan mencakup 5 hal pokok, yaitu tujuan pendidikan, memberikan pengalaman untuk menemukan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Kedudukan siswa dalam pendidikan pragmatisme merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh. Kurikulum pendidikan pragmatis berisi pengalaman yang teruji dan dapat diubah. Begitu pula minat dan kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah dapat menentukan kurikulum. Guru menyesuaikan bahan ajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik tersebut. Metode yang digunakan dalam pendidikan pragmatisme adalah metode aktif, yaitu learning by doing atau belajar sambil bekerja. Peran guru dalam pendidikan pragmatisme adalah mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa tujuan pendidikan pragmatisme adalah untuk menumbuhkan jiwa yang aktif dan kreatif, mengembangkan pola pikir yang eksploratif, serta membentuk pribadi yang tanggung jawab. Dengan tujuan tersebut, pola perkembangan anak akan berjalan sesuai dengan pilihan hidup yang telah direncanakan. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.